Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu dan Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Putra, mahasiswa Fakultas Hukum, Angkatan 2020 Universitas Bengkulu, dengan NPM B1A02087. Akan menjelaskan tentang leasing untuk memenuhi tugas hukum perbankan dan hukum pembiayaan yang diampu oleh dosen Dr. Nusulistyo Budi Ambarini, SHM, dan Nurhani Fitriyah, SHMH. Yang pertama, pengertian leasing. Leasing adalah perjanjian kontrak antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lessee. Hak atas kepemilikan barang modal tersebut ada pada lessor. Adapun lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Pengertian leasing menurut pasal 1 ayat 1, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor 122, nomor 32 dan nomor 30 tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih untuk perusahaan tersebut membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Dasar hukum leasing. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor 122, nomor 32, nomor 30 tahun 1974 tanggal 7 Februari tentang perizinan usaha leasing. 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 649 tahun 1974 tanggal 6 Mei tentang perizinan usaha leasing. 3. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 650 tahun 1974 tanggal 6 Mei. Pengaturan lembaga pembiayaan yang telah mengatur sewa guna usaha antara lain adalah yang pertama, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa sewa guna usaha sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan sewa guna usaha adalah perseroan terbatas atas koperasi dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar atau promissory note. 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan sewa guna usaha, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan serta sanksi apabila perusahaan sewa guna usaha melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut. 3. Peraturan khusus tentang sewa guna usaha, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha leasing. Dalam keputusan tersebut diatur tentang kegiatan usaha perjanjian sewa guna usaha, pelaksanaan hak opsi, perlakuan akuntansi, perlakuan perpajakan, pelaporan dan sanksi pelanggaran. Keunggulan leasing. Adanya fleksibilitas. Fleksibilitas ini terutama dalam hal dokumentasi jaminan, struktur kontraknya, besar dan jangka waktu pembayaran angsuran oleh lessee, nilai residu dan hak opsi bagi lessee. 2. Biaya yang relatif murah dalam sewa guna usaha. Dalam sewa guna usaha relatif tidak memerlukan biaya yang besar karena prosedur dalam sewa guna usaha relatif sederhana. 3. Penghematan pajak. Sistem perhitungan pajak untuk leasing yang meringankan sehingga pembayaran pajaknya lebih hemat. 4. Peraturan tidak terlalu kompleks sebagaimana terhadap kredit bank. Perusahaan pembiayaan tidak harus melakukan banyak hal seperti diwajibkan untuk bank. Selanjutnya, kriteria lessee yang longgar dibandingkan dengan fasilitas kredit bank. Persyaratan dalam sewa guna usaha bagi lessee lebih longgar. Lalu, resiko pemutusan kontrak. Lessee diberi hak berupa kemudahan untuk memutuskan kontrak, tetapi lessor juga dapat menjual barang modal kapan saja dengan harga yang dapat menutupi bahkan melebihi sisa utang lessee. Pembukuan yang lebih mudah. Pembukuan dalam sewa guna usaha lebih mudah dan menguntungkan bagi perusahaan lessee. Pembiayaan yang penuh. Tidak jarang pula pembiayaan sewa guna usaha diberikan sampai dengan 100%. Lalu yang terakhir, perlindungan dampak kemajuan teknologi. Lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa mengalami ketinggalan model karena pesannya kemajuan teknologi. Selanjutnya adalah kelemahan leasing. Yang pertama, biaya bunga yang tinggi. Karena perusahaan sewa guna usaha juga memperoleh biaya dari bank, maka kedudukan lessor hanyalah sebagai perantara bagi lessee. 2. Biaya marginal yang tinggi.
Kedudukan lessor sebagai perantara antara penyedia dana dengan pihak lesi. 3. Kurangnya perlindungan hukum. Pengaturan sewa guna usaha masih kurang memadai dibandingkan dengan sektor perbankan. 4. Proses eksekusi yang sulit dalam pembayaran cicilan macet. Tidak ada suatu prosedur yang khusus untuk eksekusi sewa guna usaha, sehingga jika terjadi sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Pihak-pihak dalam sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan untuk pengadaan barang modal kepada pihak yang membutuhkannya. 2. Pihak sewa guna usaha atau lesi adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dari lessor dalam bentuk barang modal. 3. Penjual atau supplier adalah perusahaan atau pabrikan pihak yang menjadikan atau menjual barang modal yang dibutuhkan oleh lesi. Bank mempunyai peranan yang penting dalam transaksi sewa guna usaha. Dan asuransi, sebagaimana halnya bank, asuransi juga bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Contoh kasus leasing. Saya membeli sepeda motor dengan sistem leasing. Jika dalam beberapa bulan tidak bisa membayar cicilan atau telat membayar cicilan, maka akan didenda. Bahkan tidak mampu membayar cicilan lagi, sepeda motor itu akan diambil kembali oleh dealer sebagaimana hukum jual beli seperti ini. Bagaimana hukum jual beli seperti ini? Artinya, dalam jual beli motor dengan sistem leasing terdapat dua akad, yaitu akad jual beli dan sewa menyewa. Dari soal di atas, dealer motor dapat membeli dan pembeli motor dengan harga 10 juta rupiah dengan cicilan selama 2 tahun, tetapi bila di tengah jalan pembeli tidak dapat melunasinya, maka barang tersebut tetap menjadi milik dealer dan uang yang telah pembeli berikan kepada dealer dianggap uang sewa selama pembeli menggunakannya. Mekanisme leasing. Dalam melakukan perjanjian, leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lesi bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan memilih supplier peralatan yang dimaksudkan. 2. Setelah lesi mengisi formulir permohonan lesi, maka dikirimkan kepada lessor serta disertai dokumen lengkap. 3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lesi dengan syarat dan kondisi yang disetujui lesi. Setelah ini, maka kontrak lesi dapat ditandatangani. Sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.